Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Abigail Putri Andrian dari kelas 3E, nomor absen 21. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Etika Profesi Bidang IT. Sebelumnya mohon maaf apabila ada beberapa kalimat yang terpotong dikarenakan ada tampilan video saya. Baik, yang pertama untuk pengantarnya, dalam perkembangan dunia teknologi informasi, para profesional tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus memahami dan menerapkan nilai etika serta aturan hukum yang mengatur praktik kerja mereka. Etika membantu menentukan apa yang benar dan pantas dilakukan berdasarkan moral dan tanggung jawab sosial. Sedangkan hukum memberikan batasan resmi yang harus dipatuhi agar tidak merugikan pihak lain. Untuk soal yang pertama, jelaskan perbedaan mendasar antara etika dan hukum dalam konteks profesi TI. Berikan satu contoh kasus di mana suatu tindakan dalam pengembangan software dianggap melanggar etika, tetapi tidak melanggar hukum atau sebaliknya. Perbedaan etika dan hukum dalam konteks profesi TI. Ini nanti ada 3 perbedaan. Yang pertama ada sumber aturan. Etika bersumber dari nilai moral, norma sosial, dan kode etik profesi seperti ACM Code of Ethics atau Kode Etik Asosiasi Profesional TI Indonesia. Dan yang hukum bersumber dari peraturan resmi yang dibuat oleh negara seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Yang kedua, ada sifat dan penegakan. Etika bersifat sukarela dan moral. Pelanggarannya mungkin tidak dikenal sanksi hukum, tapi nantinya akan merusak reputasi atau integrasi. Yang kedua, hukum bersifat mengikat secara hukum dan memiliki sanksi tegas seperti denda ataupun pidana jika dilanggar. Yang ketiga, menurut tujuan utama. Etika menuntun perilaku agar sesuai dengan nilai moral dan tanggung jawab sosial profesi. Dan hukum menjaga ketertiban, keadilan, serta melindungi kepentingan publik secara formal. Contoh kasus yang melanggar etika tetapi tidak melanggar hukum. Seorang pengembang aplikasi membuat fitur yang mengumpulkan data lokasi pengguna untuk meningkatkan layanan iklan. Dalam Terms of Service tertulis bahwa data dapat digunakan untuk peningkatan pengalaman pengguna tanpa penjelasan detail karena pengguna telah menyetujui syarat tersebut. Tindakan itu tidak melanggar hukum. Namun, secara etika, tindakan tersebut dianggap melanggar prinsip privasi dan kejujuran karena pengguna tidak diberi informasi yang jelas dan transparan tentang bagaimana data mereka digunakan. Menurut Kode Etik ACM 2018, profesional TI wajib menghormati privasi dan menjelaskan pengguna data secara jujur dan terbuka. Kesimpulannya, etika dan hukum sama-sama penting dalam profesi TI. Hukum menentukan batas minimum yang harus dipatuhi, sedangkan etika menuntut standar moral yang lebih tinggi agar teknologi tidak hanya legal tetapi juga benar secara moral dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Untuk referensinya, menurut ACM Code of Ethics and Professional Conduct 2018 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika UU ITE. Yang kedua, contoh kasus etis tapi ilegal. Kasus seperti whistleblowing seringkali menimbulkan dilema antara etika dan hukum. Misalnya seorang engineer membocorkan data internal perusahaan yang menunjukkan adanya praktik berbahaya terhadap publik seperti penyembunyian cacat produk atau manipulasi data. Secara hukum, tindakan ini termasuk pelanggaran kerahasiaan perusahaan karena membocorkan informasi yang dilindungi. Namun secara etika, tindakan tersebut dibenarkan apabila dilakukan demi kepentingan publik. Kesimpulannya, tindakan membocorkan data internal memang dapat melanggar hukum karena termasuk pelanggaran kerahasiaan. Namun jika tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan publik dengan bukti kuat dan melalui mekanisme pelaporan yang benar, maka secara etika itu dibenarkan. Referensi hukum yang relevan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU ITE pasal 30 ayat 1-2. Dan yang kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 322 ayat 1. Untuk soal yang kedua, pilih salah satu prinsip yang nantinya saya akan memilih integriti atau integritas. Jelaskan prinsip tersebut secara mendalam dan mengapa prinsip itu sangat krusial bagi seorang profesional TI dan bagaimana prinsip yang Anda pilih tersebut terancam dan atau dilanggar oleh kemajuan teknologi saat ini, misalnya Big Data, AI, atau Internet of Things atau IoT. Berikan satu contoh real dan usulkan solusi etisnya. Prinsip etika yang saya pilih adalah integriti atau integritas. Integritas berarti bersikap jujur, adil, dan konsisten antara ucapan dan tindakan, terutama dalam menjalankan tanggung jawab profesional di bidang teknologi informasi. Dalam konteks profesi TI, integritas mencakup kejujuran dalam pengembangan perangkat lunak, transparansi dalam penyampaian informasi, serta komitmen untuk tidak memanipulasi data atau sistem demi keuntungan pribadi atau pihak tertentu. Penjelasan dan pentingnya prinsip integritas menjadi sangat penting karena menjaga kepercayaan publik terhadap teknologi dan profesional TI, mencegah kecurangan dan penyalahgunaan sistem seperti manipulasi data atau hasil algoritma, dan yang ketiga menjamin keandalan sistem informasi, dan yang terakhir menumbuhkan reputasi profesional yang baik dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Dalam Kode Etik AJM 2018 disebutkan bahwa profesional TI harus menjaga kejujuran dan keadilan, serta menghindari perbuatan yang menyesatkan atau merugikan orang lain. Yang kedua, ancaman integritas di era teknologi. Kemajuan teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI, otomasi dan Big Data menimbulkan risiko hilangnya integritas dalam proses pengambilan keputusan. Sistem yang kompleks dapat dimanipulasi secara halus, sementara publik sulit memahami bagaimana keputusan teknologi dibuat. Untuk selanjutnya, ini contoh nyata dari kasus Volkswagen emission skandal tahun 2015. Insinyur perangkat lunak memprogram sistem mobil agar menampilkan hasil uji emisi lebih rendah dari sebenarnya saat diuji di laboratorium. Tindakan tersebut dilakukan untuk menghindari sanksi regulasi dan meningkatkan citra produk. Secara hukum dan etika, ini jelas melanggar prinsip integritas karena data yang ditampilkan tidak sesuai dengan kenyataan dan menyesatkan masyarakat. Baik, terima kasih. Sekian presentasi tugas UTS dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum.